Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Messi Angelina dengan NIM 202435012. Saya Meutiara Mahakim dengan NIM 202435006. Saya Risma Paradela dengan NIM 202435016. Kelompok kami membuat media pembelajaran dengan judul SIPROP, Sistem Iteratif Probabilitas. Jadi, media ini mencakup materi probabilitas. Dalam media ini nantinya dipergunakan siswa untuk mempelajari materi probabilitas yang di dalamnya memuat beberapa materi, diantaranya yang pertama ada mencari ruang sampel, yang kedua mencari peluang, yang ketiga kombinasi, dan yang keempat ada permutasi. Nah, media ini digunakan untuk memvisualisasikan materi probabilitas yang nantinya siswa itu tidak hanya membayangkan saja tetapi akan dipraktekkan secara langsung. Oke, jadi pada kali ini kita akan mencari banyaknya ruang sampel pada pelemparan dua dadu, dengan dadu yang pertama ini memiliki 6 sisi dan dadu yang kedua yaitu 8 sisi. Nah, untuk mencari ruang sampelnya kita dapat menggunakan rumus banyaknya sisi pada dadu pertama dikali dengan banyaknya sisi dadu kedua yaitu 6 dikali 8. Nah, jadi totalnya yaitu ada 48 ruang sampel. Nah, untuk membuktikan rumus tersebut di sini saya sudah membuatkan tabel. Oke, untuk membuat ini, langkah yang pertama yaitu dengan membuat dua sisi ini memiliki angka yang sama yaitu 1,1. Ditulis di sini. Jadinya ini 1,1. Nah, selanjutnya yaitu ada 1,2, terus lanjut lagi 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, dan 1,8. Nah, setelah semua sisi yang di sini udah habis, kita ganti balik di sini jadi angka 2. Lanjut lagi yaitu 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya sampai dengan 6,8. Jadi, nanti tabel ini akan terisi penuh dari mulai 1,1 sampai dengan 6,8. Nah, jadi terbukti di tabel ini memiliki ruang sampel sebanyak 48. Jadi kesimpulannya, banyaknya ruang sampel dari pengambilan pelemparan dua dadu yaitu ada sebanyak 48 ruang sampel. Kali ini kita akan mencari peluang munculnya kedua koin bersisi gambar pada pelemparan dua koin. Nah, pertama kita ambil dua koin. Lalu kita perhatikan satu sisi koin, terdapat yang pertama ada sisi angka dan yang kedua ada sisi gambar. Oke. Misalkan yang sisi angka kita misalkan A dan yang sisi gambar kita misalkan G. Nah, jadi rumus peluang adalah PA sama dengan NA per NS, di mana NA ini adalah total kejadian yang diinginkan dan NS adalah total sampel atau total ruang sampel. Oke, jadi yang pertama kita mencari penyebutnya yaitu ruang sampel. Nah, untuk menentukan ruang sampel dari dua koin, kita buka yang pertama ada koin pertama sisi angka dan yang kedua juga sisi angka. Jadi kita bisa tulis AA. Nah, koin pertama kita buka angka dan koin kedua kita buka gambar. Jadi kita bisa tulis AG. Nah, yang ketiga, koin pertama kita buka gambar dan koin kedua kita buka angka. Jadi kita bisa tulis GA.
Dan yang terakhir, kita bisa buka koin pertama gambar dan koin kedua juga gambar. Jadi kita bisa tulis GG. Nah, jadi peluang munculnya kedua koin bersisi gambar adalah, nah, karena cuma NA-nya cuma 1, yang ini saja kedua gambar, jadi bisa kita tulis 1 per NS adalah total dari ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi 1/4. Nah, jadi kesimpulannya adalah peluang munculnya kedua sisi gambar pada pelemparan dua koin adalah 1/4. Nah, jadi pada bagian kali ini kita akan belajar tentang permutasi. Contoh soalnya, misalnya kita ingin menghitung beberapa susunan kata yang dapat dibentuk dari kata sukar. Maka yang pertama, kita hitung dulu berapa huruf yang menyusun kata sukar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena tidak ada huruf yang sama, maka permutasinya tidak ada pengulangan. Yang pertama, kita masukkan angka 5 pada kolom yang pertama. Selanjutnya, angka 4. Kenapa angka 4? Karena awalnya kan hurufnya ada 5, sudah dipakai 1 berarti tinggal 4. Dan seterusnya sampai angka 1. Nah, rumus permutasi tanpa pengulangan adalah n faktorial. Sama dengan, karena n-nya ada 5, berarti 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, seperti yang ada di tempat bawah ini. Hasilnya ada 120. Jadi banyak kata yang dapat disusun dari kata sukar ada 120 kata. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Zira. Saya Nidia Anom. Hari ini kita mau mencari peluang pengambilan huruf J di satu pak kartu page. Yang pertama, kita ambil kartu page-nya. Lalu menyisihkan jokernya karena tidak dipakai. Setelah itu, hitung kartu untuk menentukan sampel. Total kartu ada 52. Maka ruang sampelnya ada 52. Selanjutnya kita cari kartu J. Dapat 4 kartu J. Maka peluangnya ada 4/52. Jadi kesimpulannya adalah peluang pengambilan kartu J adalah 4/52. 4 didapat dari total kejadian. Dan 52 didapat dari total kartu. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Patricia Fairuzanita. Nama aku Ilaina Abdullah Najah. Hari ini kita akan menghitung banyaknya susunan kata yang dapat dibentuk dari kata mobil. Yang pertama, kita akan menghitung banyaknya huruf dari kata mobil. 1, 2, 3, 4, 5. Yang hurufnya ada 5. Tempat pertama diisi dengan angka 5. Tempat kedua diisi dengan angka 4. Kenapa 4? Karena hurufnya ada 5, sudah dipakai 1. Selanjutnya angka 3, lalu angka 2, dan angka 1. Jadi untuk menentukan banyaknya kata, kita tinggal mengalihkan angka sebanyak 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Maka banyaknya kata yang dapat disusun ada 120 kata. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Maliha. Nama saya Putri Bila Putri. Hari ini kita mau mencari ruang sampel dari pelemparan dua koin. Pertama kita ambil
2 uang koin. Setelah itu kita amati sisi-sisinya, ada sisi angka dan ada sisi gambar. Untuk angka kita misalkan A, dan untuk gambar kita misalkan G. Untuk sampel yang pertama, kita buka koin pertama angka dan koin kedua angka, maka AA. Lalu untuk sampel kedua, kita buka koin pertama angka, koin kedua gambar, maka AG. Untuk sampel ketiga, kita buka koin pertama gambar dan koin kedua juga gambar, maka GG. Dan untuk sampel keempat, kita buka koin pertama gambar, koin kedua angka, maka GA. Jadi total ruang sampel dari pelemparan 2 koin yaitu ada 4, yaitu AA, AG, GG, dan GA. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Nancy Adrian Sabina. dan saya Nadia Zahira Istania. Hari ini kita akan menghitung peluang muncul mata dadu 1 pada pelemparan sebuah dadu. Pertama, kita ambil dadunya, lalu kita hitung sisi sampel untuk menentukan total ruang sampel. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena sisinya ada 6, maka total ruang sampel ada 6. Dari soal kita mencari peluang muncul mata dadu 1, maka kita menghitung sisi yang menunjukkan angka 1. Karena hanya ada satu sisi yang menunjukkan angka 1, maka total kejadian adalah 1. Jadi kesimpulannya, peluang muncul mata dadu 1 pada lemparan sebuah dadu adalah 1/6.